3, 2, 1. Serius aku mau cerita, kalau di Bukit Cinta itu aku pernah ngelihat sosok makhluk halus. Demi Allah aku gak bohong. Mau tahu ceritanya gimana? Jangan di skip video ini, jangan di skip. Jadi kemarin itu di tahun 2012 kalau gak salah, waktu aku masih lajang, kita melaksanakan reunian lah di sana kan, tahun 08. Tamatan 08 2008. Jadi kita buat reunian. Nah biasalah kalau reunian kayak gitu kan kita harus nyediain kayak alat-alat sound system, terus pentas gitu kan. Pokoknya untuk keperluan itu kita siapin. Dan satu hari sebelum acara reunian, ya udah alatnya udah stay di sana. Nah kan nggak mungkin kita diamin kan. Kalau di Geluas yang kayak gitu, kalau misalnya kita diamin gak ada yang jaga, ya bisa hilang. Nah waktu itu kami ada berapa orang ya, kalau nggak salah itu sekitar 6 atau 8 orang. Maghribnya ya giliran kami duluan nih yang mau jaga sound system yang ada di sana, alat-alat di sana lah. Nah waktu itu kebetulan ada maghrib. Keputusan waktu itu aku sama salah satu orang kawan namanya Husin Darwis. Kami cari tempat sholat. Kebetulan di tempat kami sewa lokasi itu nggak mumpuni sih untuk sholat gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu nggak ada. Udah kami ngitarin. Cari, rupanya di depan tempat lokasi kami itu ada tempat yang bisa kami wudhu. Ya udah biasalah, kami pun wudhu, singkat ceritanya wudhu terus sholat. Memang dari kami 8 itu cuma kami yang kami yang sholat. Ya udah kami sholat selesai, ya udah balik lagi ke tempat. Ya maghrib, waktunya udah mulai gelap lah waktu itu kan. Terus si Husin berjalan di depan aku sekitar mungkin 2-3 meter lah duluan kan. Jadi mau naik ke lokasi kami tadi. Pas tiba aku mau naik, kayaknya di belakang ada kereta gitu kan. Ada kereta atau orang yang nyetir lah, ada lampu. Yang aku sempat nengok ke belakang, lampunya tuh ada nyala gitu. Kemana nih? Habis itu pas aku naik, aku bilang sama kawan-kawan yang udah ngumpul di sana. Tadi ada kawan kita yang mau naik kayaknya gitu kan. Rupanya nggak naiknya juga nggak ada. Biasa mungkin aja nggak ke situ jadi kan. Ya udah, cerita lah. Kita buat kayak lingkaran gitu. Ya biasa kita nyalain api unggun gitu kan. Nggak terlalu banyak. Di belakang kita itu ada tong sampah. Terus kita bakar sampah di situ, terus buat kayak semacam api lah untuk menghangatkan badan gitu kan. Terus kami dibantu lagi dengan cahaya mobil Avanza kalau nggak salah, milik kalian pasti tahu orangnya, Husna nih yang sekarang kerja di KIP. Nah kita nyalain tuh lampu dari mobil dia. Ya pastinya nyala kan biasa tuh kalau misalnya Avanza itu kan kalau dinyalain kadang-kadang agak suaranya agak naik gitu kan, kayak ada saut-sautannya gitu. Ya udah biasa aja, tetap di situ pun belum ada kejadian apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya udah pas kita ngumpul, ya namanya juga lajang semua gitu kan. Jadi ceritanya itu memang kita cerita ya mulai ke tentang perempuan, terus ya cakap-cakap yang agak kotor lah mungkin gitu kan. Nah pas kita lagi ngumpul, kebetulan aku di lingkaran itu menghadapnya itu ke arah jalan besar gitu. Di depan aku ada Husin, kalau dia menghadap ke arah perkebunan. Di belakang aku itu kebetulan ada kayak perkebunan jakung kalau nggak salah waktu itu ya, dan kemiri gitu. Nah jadi waktu itu rambut aku lebih panjang dari ini serius, lebih panjang. Namanya kita baru siap sholat ya, rambutnya jatuh lah gitu kan. Pas kita lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba nih di jarak mungkin sekitar, pokoknya di ujung dari halaman itu kan, di ujungnya sana aku ngelihat kayak ada yang lari gitu. Bukan manusia, tapi dia tuh kayak asap rokok
bentuknya tuh kayak asap rokok, cuman dia berbentuk kayak apa ya, kayak manusia lidi gitu, tapi dia bisa lari gini gitu. Ih, apa tuh? Aku sambil nyibakkan rambut. Apa tuh, aku bilang. Tapi waktu itu aku udah mulai apa ya, kayak merinding gitu. Itu apa? Aku bilang. Apa, kata kawan yang di samping. Aku lupa siapa yang nyautin. Apa rupanya, aku tengok, kata dia gitu. Enggak, tadi kayak ada apa, ada asap bentuknya kayak manusia lidi gitu. Lari dia ke arah kiri kita gitu, gue bilang. Si Husin lalu bilang juga, si Husin yang kawan aku sholat tadi bilang juga, kau lihat juga, Per, kata dia. Iya, tadi aku nengok di belakangmu, katanya gitu. Langsung lah kawan-kawan yang lain kan, yang tadinya kami cekik-cekikan ngomongin yang kotor gitu kan, diam lah gitu kan. Jadi ngerasa takut. Terus gak ada ngomong tentang apa-apa pun. Waktu itu si Andi kan, salah satu kawan kami, Andi Artel, kalau kamu tahu, dia coba nenangkan, coba mencairkan suasana. Dia bilang, udahlah, gak apa-apa, kata dia gitu. Mungkin karena kita tadi ngomongin yang cakap-cakap yang aneh-aneh gitu, kata dia, kurang lebih gitu kan. Ngaya weh, dia ini cerita-cerita nuta, sampai dia bilang gitu. Dia ini cerita-cerita sana tehin, kata dia gitu. Kadang ngoya tap noya turunnya diri ya, kata si Andi. Ya udah, kami pun coba tenangkan suasana gitu kan. Tadi memang apa ya, aku nggak pernah ngelihat, cuman ya gitu tadi, kayak asap rokok, tapi bentuknya itu kayak asap rokok. Tahu kan asap rokok yang sedang mengepul gitu kan, tapi dia berbentuk, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, betul-betul kayak manusia lah, siluet manusia. Ya udah, lari gitu kan. Nah, habis itu singkat cerita, kami pun ya namanya ya sok cool lah gitu kan, nggak mau merasa si Peri takut, si Andi takut, si Usna takut, yang lain-lain takut, nggak mau nunjukkan yang kayak gitu. Jadi cuman kayaknya kalau nggak salah si Artel juga tuh yang bilang, si Andi, nanti biar kawan-kawan kita yang lain aja nih yang jaga ini, usah kita. Ya udah, kami pun pulang lah akhirnya gitu kan. Tapi aku sempat terpikir juga, itu tadi betulan nggak gitu ya, soalnya baru itu pertama kali aku melihat makhluk halus kayak gitu. Singkat ceritanya, berjalanlah pagi, kita pun melakukan reuni gitu kan, reuni acara apa segala macam. Jadi rupanya cerita kami udah sepakat nih, pas maghrib waktu pulang dari lokasi Bukit Cinta tadi, sepakat ti cucerakku sampai weh kayak terih cuma yang kisah pen juga anu nih, juga sort nih, juga pentas nih gitu. Udah sepakat, gak usah ngomongin, jadi nanti nggak ada yang jaga. Kebetulan rupanya salah satu kawan kami nih, aku lupa nama dia siapa namanya, pokoknya menurut pengakuan kawan-kawan yang lain, Per, ada yang nyamperin, Per, kok tadi malam ngelihat yang apa ya, ngelihat makhluk halus yang dia bentuknya begini, persis kayak yang aku deskripsiin barusan. Si kawan itu nengok juga, artinya itu, waduh, di situ aku mulai apa ya, agak takut lah gitu. Nah itu, cuman pesannya apa coba? Di Bukit Cinta itu boleh aja sih, itu kan bukit apa ya, tempat kita jalan-jalan, mungkin nggak harus takut sih sebenarnya. Cuman mungkin ya pesannya jangan sampai kita ngomong-ngomong yang kayak kami lakuin tadi. Jaga ucapan lah, sopan santun. Cuman dia artinya bukan artinya kita sopan santun sama apa. Lebih baik mungkin kita apa ya namanya, bukan hormat juga sama pun tempat, nggak kayak gitu. Mungkin itu ke arah syirik ya, nggak, aku nggak bilang gitu. Cuman itulah ceritanya, di situ tuh ada, dan memang dimanapun ada. Justru ini di ruang ini juga ada. Aku pernah jumpa juga, tapi kita ngomongin di lain waktu lah. Tapi itu di Bukit Cinta itu ada. Itu pengalaman pertama kali aku ngelihat makhluk halus bukan dalam mimpi. Ngeri men.